tanggal 10 Februari sampai akhir Februari akan menjadi momen rebound untuk IHSG dengan target maksimal ya di angka 8875. Halo, bersama dengan saya Henry Wijaya dan podcast ini diambil tanggal 10 Februari di jam 15.20. Jadi semua yang akan teman-teman dengar ini sangat kita akan time sensitif ya, dan kita akan hari ini ngobrol dengan CEO dari Suko Sekuritas, Bapak Bernardus Wijaya. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Pak Henry. Apa kabar? Terima kasih nih Pak sudah join bersama dengan kita. Yes. Dan teman-teman, kita lihat bahwa market Pak ya minggu lalu ini agak jelek. Apakah Bapak masih ada trading Pak di momen-momen kayak gini Pak? Kalau ketika kemarin market lagi jelek ya, kebetulan banget saya lagi holiday ya. Saya lagi ke Melbourne dan Sydney. Jadi saya memang sebelum holiday saya memang udah clear portofolio. Walaupun waktu itu banyak yang harus di cut loss, tapi itu merupakan bagian dari seorang trader bahwa kita harus disiplin. Paling penting amankan modal terlebih dahulu. Ya baru kita masuk lagi. Dan pas banget kemarin aku baru balik dari Sydney, baru mendarat jam 6 sore. Jadi hari ini ke market, puji Tuhan semua sentimen udah keluar nih, baik yang positif maupun negatif. Dan saya memiliki proyeksi hingga akhir Februari nanti market akan berpotensi membaik dengan beberapa area resisten yang nanti kita akan bahas. Oke, ini eksklusif nih buat teman-teman sekalian. Apakah CEO Sekuritas ruginya gede? Bapak boleh kasih tahu nggak Pak kira-kira ruginya berapa Pak? Pokoknya gede lah. Gede tuh. Jadi bukan cuma Tuan Trupes yang rugi ya. Pak Bernard aja itu bisa ruginya lumayan besar karena memang kejadian kemarin gak ada yang bisa nebak ya Pak Bernard ya. Ya itu bisa dibilang sebagai Black Swan effect lah. Jadi Betul. suatu event yang bikin kondisi market itu ambruk secara sangat luar biasa dalam. Seperti kita ketahui waktu itu IHSG 2 kali trading hard ya waktu saya podcast sama Helen, dan penurunan sempat mencapai lebih dari 20% dari puncak. Waktu itu puncaknya sekitar 9.100 sempat menyentuh di bawah 7.500. Sehingga ini banyak mengakibatkan adanya margin call di berbagai nasabah, di berbagai sekuritas, sehingga efeknya domino. Banyak saham ARB nggak bisa buang kiri, akhirnya turun makin dalam, dan banyak saham yang anjlok lebih dari 50% dari puncaknya. Nah itu dia. Jadi tadi psikologis supportnya di 7.500 dan kemarin udah coba diuji dan ternyata ada pullback ya Pak ya di 7.500 kemarin. Ya, ada satu support kuat yang udah diuji selama 3-4 kali selama saya di Aussie minggu yang lalu. Yaitu ada support di angka 7.854 yang udah 3-4 kali diuji. Artinya apa? Artinya 7.854 itu merupakan support yang sangat kuat. Sehingga selama angka tersebut tidak tertembus, ada potensi IHSG mengalami reversal atau rebound ke beberapa area resistance selanjutnya. Apalagi seperti kita ketahui, setelah MSCI ada beberapa lembaga yang telah melakukan penurunan rating, mulai dari UBS, kemudian Goldman Sachs, kemudian juga Moody's menurunkan outlook Indonesia dari stabil ke negatif, dan juga kaitannya mengenai FTSE yang meng-freeze atau membekukan penambahan konstituen baru di indeks FTSE. Tetapi berita baiknya, semua institusi-institusi telah memberikan outlook dan pengumuman terhadap Indonesia, sehingga di bulan Februari ini diproyeksikan tidak akan ada institusi yang akan mengumumkan hal-hal negatif lagi terhadap Indonesia. Apalagi di esok hari tanggal 11 Februari 2026 OJK BEI akan kembali bertemu dengan MSCI kaitan mengenai mendiskusikan keterbukaan atau transparansi data kaitannya mengenai free float. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya IHSG hingga akhir Februari sebelum lebaran nanti akan menguji beberapa area resisten. Di sini saya sambil lihat chart saya dulu ya. Di sini ada beberapa resisten yang perlu diuji, yaitu di angka 8167 dan juga 8329. Dan jika berhasil mengebreak area 8329, ada potensi IHSG menutup gap di 8875. Sehingga diproyeksikan dari tanggal 11 sampai akhir Februari ini akan rebound karena sentimen negatif telah usai selama global market tidak terjadi apa-apa. Jadi memang ini mestinya kita lihat hari ini kan FTSE itu juga abis dia kasih tahu dia yang untuk nge-hold, tapi market ternyata rebound nih Pak. Ya, dan naik juga. Jadinya apa udah ke price in Pak Bernard lihat? Karena FTSE ini merupakan berita terakhir yang ditunggu-tunggu. Dia hanya melakukan freeze konstituen, tidak melakukan downgrade, pengancaman downgrade ke frontier market seperti yang dilakukan oleh MSCI, sehingga dampaknya tidak signifikan. Freeze biasalah membekukan sampai kondisi Indonesia stabil, sampai OJK BEI berhasil memenuhi persyaratan MSCI mengenai keterbukaan free float. Jadi
dampaknya tidak signifikan. Ya. Oleh karena itu menurut pandangan saya seperti saya sampaikan lagi, tanggal 10 Februari sampai akhir Februari akan menjadi momen rebound untuk IHSG dengan target maksimal ya di angka 8875. Iya, itu doa kita teman-teman. Jadi kita harapkan seperti Pak Bernard tadi bilang ya, bahwa market udah ke price in, psikologi support juga udah keuji dan ini tinggal tunggu reboundnya aja. Nah, kita masuk ke topik yang kedua nih Pak Bernard. Jadi memang ada sentimen yang cukup mestinya kalau lihat Donald Trump mengganti Jerome Powell. Jerome Powell kan selama ini dianggap hawkish. Sekarang Kevin Haas itu ditunjuk menjadi pengganti Jerome Powell. Tapi malah dibilang dia karakternya selama historical lebih hawkish lagi. Pak Bernard lihat ini ancaman gak sih buat IHSG? Kalau menurut pandangan saya Kevin Haas ini orangnya siapa coba? Donald Trump. Nah orangnya Donald Trump. Donald Trump pengen nggak ada pemotongan suku bunga ke depannya? Dari dulu pengennya begitu. Menurut pandangan saya Kevin Haas ini akan lebih mengikuti Donald Trump daripada idealisme terlebih dahulu. Karena yang mengangkat dia menjadi kepala The Fed adalah Donald Trump. Pasti secara psikologi dia ada utang budi dan mau nggak mau harus mengikuti apa yang telah menunjuk dia, which is Donald Trump. Oleh karena itu prediksi saya malah ketika Kevin Haas ini bisa menjadi kepala The Fed akan lebih agresif, lebih berani memotong suku bunga. Menurut pandangan saya, pemotongan bunga pertama kali potensially terjadi di bulan Mei. Dan selanjutnya di second half dengan proyeksi penurunan suku bunga 2 kali, sehingga The Fed akan mengurangi suku bunga dari 3,75% menjadi 3,25%. Dampaknya apa kalau terjadi penurunan suku bunga? Dampaknya adalah dana yang awalnya ke instrumen yang lebih defensif seperti time deposit maupun obligasi akan lari ke instrumen yang lebih agresif, which is stock market, saham maupun kaitannya mengenai Bitcoin. Oleh karena itu menurut pandangan saya mulai bulan Mei nanti ini akan menjadi siklus bullish yang panjang hingga penghujung tahun 2026 ini dengan target IHSG bisa kembali menyentuh area 10.000. Akan tetapi untuk jangka pendek ya, karena masih banyak uncertainty terutama dalam domestik kaitannya mengenai MSCI dan lain sebagainya, kemudian kaitan mengenai geopolitik di Iran dan lain sebagainya. Walaupun Februari akan bullish dengan target maksimal 8875, kita harus hati-hati Maret April. Mengapa demikian? Karena di bulan Maret nanti ada libur panjang mulai dari Nyepi hingga Lebaran. Kurang lebih kita tidak akan aktif di market dalam waktu 2 minggu. 2 minggu everything is possible di dalam market. Seperti pada tahun lalu kita melihat bahwa adanya tarif Trump dikeluarkan ketika momen Lebaran. Saat Lebaran usai, market buka, indeks anjlok lebih dari 8% trading halt. Itu berpotensi terjadi setelah Lebaran nanti. Nah oleh karena itu menurut saya golden moment sebelum Lebaran adalah tanggal 10 Februari sampai akhir bulan Februari. Ini golden moment untuk bullish sampai 8875. Dan Maret, April ada potensi weakening dengan support kuat di 7854. Dan nanti potensially di bulan Mei akan ada bullish lagi setelah Kevin terpilih menjadi kepala The Fed dan juga setelah MSCI mengumumkan bagaimana kondisi Indonesia. Apakah turun ke frontier market atau tetap di emerging market? Apakah ada konstituen tambahan baru? Bagaimana outlook lembaga-lembaga lainnya? Itu akan menjadi penentu IHSG di bulan Mei. Jadi dari 10 Februari Pak Bernard udah kasih tahu bahwa ini momennya buat teman-teman mulai koleksi ya Pak ya. Sampai tanggal berapa tadi Pak? Sampai akhir Februari. Sampai akhir Februari. Jadi teman-teman juga di market kan belanja juga ya Pak ya. Bapak ada rencana liburan kemana? Saya akhir bulan ini ke Korea. Tuh. Kita kalau pengen kayak Pak Bernard udah dikasih tipsnya, beli sahamnya di tanggal 10 biar kita bisa sama-sama ke Korea ya Pak nanti Pak ya. Ya, biasanya saya tuh kalau liburan tuh udah memprediksi kurang lebih tanggal-tanggal segitu itu ada something happen lah. Jadi daripada saya pusing, saya overtrade, mending saya pergi dulu. Jadi saya udah prediksi kira-kira saya liburan ini kayak ada something happen, saya mending liburan dulu deh. Joking lah, bercanda. Iya. Pak, sebenarnya kalau kita perhatikan, sebenarnya kalau lihat kondisi market sekarang yang udah orang juga sekarang mau masukkan nih cuan tupas juga banyak yang kayak ngurangin posisi, mereka justru takut karena ngelihat tiap ada rebound dibanting lagi, tiap ada rebound dibanting lagi. Pak Bernard lihat sebenarnya apakah ini inline dengan fundamental ekonomi kita Pak, dengan MSCI nge-freeze ini? Kalau secara fundamental Indonesia cukup solid ya. Yang pertama kita lihat dari sisi cadangan devisa kita. Trade balance kita surplus selama 5-6 tahun terakhir. Artinya apa? Artinya cadangan devisa kita cukup besar. Sehingga potensi kita mengalami resesi atau krisis itu minim.
Itu yang pertama. Kemudian pertumbuhan GDP kita dari berbagai data yang diperoleh, kita ada di kisaran area sekitar 5%. Artinya apa? Ekonomi kita itu bertumbuh. Walau memang saat ini dominasi oleh kalangan menengah dan ke atas. PR kita dan PR pemerintah adalah bagaimana meratakan kesenjangan ekonomi ini melalui program MBK dan berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sehingga saya cukup optimis dengan perekonomian Indonesia dari sisi cadangan devisa, dari sisi fundamental, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Dan satu hal lagi yang perlu kita jaga adalah kaitan mengenai currency. Memang currency ini banyak yang takut lah mengenai currency di Indonesia karena udah beberapa kali hampir menyentuh 17.000, udah 16.8, 16.9. Tapi secara currency kita memang masih cukup, bisa dibilang cukup solid lah, cukup kuat. Selama cadangan devisa kita ada, selama kita di IHSG tidak diturunkan jadi frontier market, masih emerging market, selama pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil, saya yakin currency kita tidak akan menembus 17.000 seperti yang ditakutkan banyak orang. Oleh karena itu dengan ekonomi Indonesia yang bisa kita bilang cukup stabil, menurut pandangan saya ini menjadi fondasi yang kuat bagi IHSG di tahun 2026 ini, dan saya proyeksikan di Q3 atau Q4 IHSG bisa menyentuh area 10.000. Jadi memang dampaknya bukan cuma di market ya Pak Bernard. Bahkan orang mau beli iPhone, teman-teman sekalian lihat dolar udah hampir 17.000, iPhone-nya naik. Padahal di Amerikanya juga nggak terlalu naik karena rupiahnya melemah Pak Bernard. Betul. Nah memang ada anomali sedikit Pak Bernard sekarang. Kalau biasanya kan rupiah melemah, foreign-nya keluar. Tapi kali ini sebelum MSCI nge-freeze ini ya, inflow tuh justru gede. Pak Bernard lihat ini sebenarnya kenapa bisa rupiah kita melemah tapi foreign-nya bisa tetap masuk Pak Bernard? Kaitan mengenai currency itu bisa ditentukan oleh beberapa hal lah. Currency itu dipengaruhi oleh beberapa hal, bukan hanya mengenai saham. Bisa juga dari bond. Apakah di bond inflow-nya cukup kencang atau enggak. Dan juga di sektor-sektor penyumbang devisa lainnya. Jadi kita tidak bisa melihat currency itu hanya dari saham. Karena inflow asing itu maksudnya nggak cuma dari saham. Ada bond ataupun devisa-devisa kita lainnya. Seperti itu. Setidaknya jadi ini sinyal bahwa tidak ada panic selling di pasar modal secara besar-besaran ya Pak ya, dengan pelemahan rupiah. Oke, kita akan masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Jadi investor asing ini kita lihat sekarang kalau dia terus outflow, Pak Bernard kan lihat ini kemarin juga minggu lalu masih outflow-nya besar. Iya. Sebenarnya strategi terbaik buat kita sebagai retail itu cicil bertahap atau size-nya nggak boleh gede atau gimana Pak Bernard? Oke, seperti kita ketahui ya, year to date ini net foreign sale udah di angka 11,74 triliun rupiah di all market dan di regular market di area 15,06 triliun. Apakah kita perlu takut dengan asing keluar? Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari data IHSG ya, saat ini trading value IHSG 50% itu didominasi oleh retail. Baru kisaran 35% asing dan 15% itu institusi domestik. Artinya apa? Sebenarnya pengaruh foreign terhadap Indonesia, terhadap dalam negeri itu tidak sesignifikan pada tahun 2008 ketika terjadi subprime mortgage case di Amerika Serikat sana yang bikin IHSG anjlok lebih dari 60-70%. Karena waktu itu kita masih asing banget, asing oriented. Kalau sekarang udah berbeda. Nah, kalau kondisi market seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan di kondisi volatile seperti ini? Yang pertama adalah strategi rebalancing portofolio kita. Dalam mengatur portofolio, kita harus sesuaikan dengan risk profile kita. Kalau risk profile kita konservatif to moderate, ya sebaiknya kita saat tidak stabil sampai bulan Mei nanti 50% kita cashnya bisa kita taruh ke reksadana pendapatan tetap seperti Sukor Investable Fund, dan 50%-nya ini kita bisa taruh di saham. Tapi sahamnya lebih ke yang defensif atau konservatif, 60-70%, kemudian 30-40% saham-saham yang high beta atau alpha stock. Contohnya apa? Kalau saham-saham yang kaitannya mengenai konservatif saya udah sampaikan di podcast saya bareng Cit Helen. Kemudian disampaikan saya di IG Live saya bareng Sukor 2 kali. 60-70% itu sebaiknya saham-saham penghasil dividen. Karena di bulan April, Mei nanti itu potensi pembagian dividen di
saham-saham perbankan besar, saham-saham BUMN. Jadi saya rekomendasikan big banks yang memberikan dividen besar adalah BRI, Mandiri, BNI. Ya. Itu kita bisa lakukan pembelian cicil. Kemudian saham dengan valuasi murah yang bisa kita perhatikan sebagai saham defensif kita adalah saham-saham pembagi dividen besar seperti AADI. Karena batu bara itu menjadi sektor yang penggerak ekonomi Indonesia karena dia penghasil devisa terbesar kita. ADI sekarang diperdagangkan di PI kisaran 5 kali dan diproyeksikan di tahun 2026 ini akan mulai memberikan dividen. Dan sejak saya melakukan podcast bersama Ci Helen atau sejak saya ngobrol Bank Suko Sekuritas, ADI ini sudah mengalami peningkatan cukup signifikan ya. Dulu waktu saya di podcast masih kisaran 7.500 7.600, sekarang udah naik hampir 10% di area 8275. Nah, ini untuk pemilih dividen player bisa perhatikan AADI. Kemudian sektor lainnya yang bisa kita perhatikan untuk sektor yang defensif adalah sektor kaitannya mengenai telekomunikasi. Telekomunikasi ini juga cukup defensif walaupun Telkom ini bisa menjadi pilihan yang menarik juga bagi dividen player karena saat ini dia diperdagangkan di PI 16 kali dan biasanya dividen payout ratio untuk Telkom itu di area 60-80%. Ada pilihan lain yang cukup menarik juga di sektor telekomunikasi. Apa tuh? Yaitu ada XL. Kenapa demikian? Karena XL di tahun 2025 lalu dia baru melakukan merger dengan Smartfren sehingga namanya menjadi XL Smart Telekom Sejahtera. Dan banyak depresiasi asetnya dibebankan di tahun 2025. Sehingga proyeksi di tahun 2026 ini nanti XL Smart Telekom Sejahtera atau EXCL ini akan ada turnaround story di mana profitabilitasnya bisa positif dan secara PBV itu jauh lebih murah dari Telkom. PBV-nya XL itu di angka 1,65 kali, sedangkan Telkom itu di angka 2,45 kali atau terdiskon 30-40% dari harga Telkom secara PBV. Sehingga menurut pandangan saya XL ini juga bisa menjadi pilihan saham defensif yang cukup menarik. Jadi saya tadi sebagai summary ada perbankan, 3 perbankan BUMN, AADI. kemudian AADI di batubara dan juga XL Axiata dan Telkom untuk sisi defensif. Lalu untuk 30-40% yang lebih agresif tuh bisa ke saham mana? Kalau menurut pandangan saya kita bisa cari saham-saham konglo yang sudah terdiskon sangat dalam dari pucuknya, tetapi memiliki long term story, long term fundamental yang cukup bagus. Nanti kita akan bahas bareng. Jadi memang udah banyak nih Pak kalau kita lihat saham-saham konglomerasi yang udah diskonnya dalam sekali ya. Kalau kita cek dari saham Pak PP, PTRO udah turun setengah harga. Dan kita perhatikan juga kalau lihat sahamnya Pak Happy Hapsoro, Raja, Ratu ya, Mina semuanya. Cuma lucu nih Pak, kalau sekarang lihat terakhir Bufa, Mina, ini inflow asingnya deras lagi nih Pak masuk. Pak Bernard lihatnya ini kesempatan nggak sih nih Pak? Kalau menurut pandangan saya akan cari saham-saham yang memiliki story yang kuat. Kedepannya akan banyak akuisisi atau corporate action lain dan udah jatuh paling tinggi dari pucuknya. Itu yang menjadi pilihan utama saya. Kasih bocoran dong Pak, ada nggak nih Pak? Oke, yang pertama tentu saja yang menjadi kandidat MSCI di bulan Februari tapi gagal adalah PTRO. PTRO ini telah mencapai puncak 13.000 dan saat ini harganya udah di angka 6.000 atau sudah terdiskon lebih dari 55% dari puncak. Nah, oleh karena itu PTRO menjadi pilihan menarik buat saya karena story corporate action kaitan mengenai akuisisi, merger acquisition terus dilakukan oleh PTRO dan juga cuan. Tapi yang jatuh pada dalam PTRO. Makanya saya pilih PTRO menjadi pilihan untuk alpha stock kita. PTRO ini area support ada di angka 5.550. Ini bisa diperhatikan. Hari ini di 5.975, di bawah 6.000 itu area entry yang bagus. Dan jika PTRO bisa ngebreak area 6.700, ada potensi PTRO ini bisa kembali ke kisaran area 8.050. Disclaimer on. Karena ini saham-saham dengan high beta, alpha stock itu volatilitas cukup tinggi. Ya. Jadi area stop loss sama area take profit itu harus penting untuk saham-saham high beta seperti ini. Kemudian tadi menyebutkan Happy Hapsoro. Happy Hapsoro ada satu saham yang udah jatuhnya luar biasa dalam. Dia sempat menyentuh hampir 13.000 dan lowestnya udah sempat di bawah 4.500. Yaitu adalah Ratu. Ratu dikabarkan akan melakukan akuisisi participating interest dari blok-blok minyak dan gas lainnya. Setelah di bulan Desember dia mengumumkan mengakuisisi participating interest dari Blok Madura.
kedepannya di tahun 2026 ini dia akan masih agresif. Dan dari yang akuisisi Madura itu, dia akan menghasilkan dividen atau pendapatan rutin bulanan mulai di 2026 ini. Sehingga ekspektasi saya net profit dari Ratu ini akan meningkat cukup signifikan di tahun 2026. Dan Ratu ini area support yang bisa diperhatikan adalah area 4.450 dan jika dia breakout di area 5.500, harga sekarang ada di area 5.150, ada potensi Ratu ini bisa kembali menguji 6.300 dan menutup gap di area 7.000. Nah, ini saham Konglo yang bisa menjadi pilihan kita. Kemudian saham yang udah anjlok signifikan apa? Nah, yang saya sampaikan, saham kaitannya mengenai coal atau komoditas itu menarik. Nah, infrastrukturnya juga menarik, yaitu RMK Energy. Di podcast sebelumnya saya bersama dengan Helen, area akumulasi yang menarik ada di area 4.000-an. Dan saat ini RMK Energy area support yang udah terbentuk itu di kisaran area 3.800 dan ada area resisten di kisaran area 5.050. Dan jika area 5.050 ini tertembus, ada potensi dia bisa menguji area kisaran 6.000-an. Mengapa RMK Energy ini menarik? Karena di Q4 kemarin dia mulai membuka jalan yang untuk menghubungkan konsesi-konsesi dengan stasiun angkut dan stasiun tuang untuk pengiriman atau logistik batubara di Sumatera Selatan sana. Dan per 1 Januari 2026 hanya satu core infrastructure yang punya end-to-end dari jalan, stasiun, jalan dan juga port, yaitu RMK Energy. Dan setiap orang yang lewat infrastrukturnya itu di-charge $7 per tonnya. Kapasitas tahun ini bakal naik dari 8 juta ton menjadi 12 juta. Sehingga tentu saja ini akan ada profitabilitas yang cukup menarik. Bahkan dari sisi manajemen menargetkan dari tahun lalu 200 miliar net profit, tahun ini bisa naik 800 miliar. Jadi kalau misalnya PI-nya sekarang di kisaran 100, berarti kalau net profitnya di 800 atau naik 4 kali, PI-nya hanya sekitar 20 kali. Jadi ini akan menjadi game plan yang cukup menarik untuk RMKE. Dan sekali lagi untuk saham Konglo kita harus disiplin dengan area stop loss dan take profit dan perhatikan komitmen dari konglomerasi tersebut untuk terus melakukan corporate action dengan tujuan apa? Dengan tujuan meningkatkan profitabilitas yang ada untuk perusahaan tersebut yang mengakibatkan market akan merevaluasi perusahaan tersebut dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik, jadi udah ada 3 tadi ya teman-teman ya. Ada PTRO, terus juga ada Ratu, RMKE. Jadi ini 3 wajib masuk ke watchlist teman-teman sekalian. Karena tadi langsung Pak Bernard yang kasih tahu bocorannya. Baik, terima kasih Pak Bernard ya buat waktunya. Dan semoga Bapak sukses selalu dan teman-teman Cuan Tupas semuanya bisa cuan bareng dengan ikutin tadi banyak insight menarik dari Pak Bernard. Dan kita ketemu lagi di dalam Market Cut and Clip berikutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan see you on the next episode.